Udah nyala belum ya? Udah. Kamu ngapain? Itu dulu gak sih? Perkenalan? Emang kita kelompok berapa? 7. Oh iya, kelompok 7. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan membawakan sebuah proyek citizen mengenai dampak buruk sosial media bagi keinginan belajar mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan saya Nuranggesia Devi dengan NIM 221910501078 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Arsya Aisyah dengan NIM 221910501044 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Safira Aulia Maharani dengan NIM 2219101055 dari Prodi Teknik Perencanaan. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 221910301145 dari Prodi Teknik Sipil. Dewasa ini, media sosial berkembang dengan sangat pesat. Pesatnya perkembangan media sosial memberi dampak baik kepada para penggunanya. Salah satunya adalah cepat dan mudahnya komunikasi, sehingga segala kegiatan dan pekerjaan terasa lebih mudah. Namun, di balik dampak baik yang dimiliki media sosial, terdapat pula dampak buruk yang mengancam para penggunanya. Salah satu contohnya adalah pada keinginan mahasiswa untuk belajar. Media sosial dapat dikatakan sebagai distraksi atau gangguan karena minat mahasiswa dapat dengan mudah teralihkan saat membuka media sosial. Aku Stefano dari FISIP. Ahmad Selvin Alodin Kamal dari Prodi Teknik Pertanian. Saya Lukiana Izati dari Fakultas Teknik. Saya Abra dari Teknik Sipil. Saya Soraya dari Fakultas Teknik. Oke Mahendra dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ada dampak negatifnya, kayak ada konten-konten yang berbau sara, konten-konten yang menyinggung, apalagi dengan adanya media sosial yang universal dan globalisasi yang semakin deras ini, banyak sekali sesuatu yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa maupun prinsip-prinsip humanisme. Media sosial itu mengganggu pembelajaran. Dampak negatifnya itu kan media sosial ini kan sebagai wadah kita untuk mengekspresikan diri kan. Nah, bisa saja waktu kita menggunakan media sosial itu kita tuh bisa insecure dengan pencapaian orang lain yang ditampilkan di media sosial tersebut. Terus kemudian bisa menghambat aktivitas kita. Jadi misalnya mau melakukan ini tapi ke-distract sama media sosial kita gitu. Terus kemudian juga bisa membuat kita semakin individualis. Itu tergantung dari pribadinya mahasiswa sendiri-sendiri ya. Pastinya itu tergantung mindsetnya mereka. Mereka menggunakan media sosial itu untuk apa? Semua hal itu pasti ada dampak negatif dan positifnya nggak sih? Itu tergantung dari kita sendiri juga. Menurut saya sih mengganggu ya kalau misalnya tidak ditangani dengan baik. Jadi kadang itu kalau saya lagi belajar itu kan udah niat mau belajar gitu, buka buku, buka laptop, buka sembarang, tiba-tiba ada notif HP muncul cedung gitu kan, itu tiba-tiba ke distract langsung buka notif. Nah itu berlalu lama gitu. Kembali lagi ke persepsi orangnya sendiri sih. Kadang-kadang media sosial ini membawa dampak negatif saat terutama dalam belajar. Misalkan saat kita emang lagi niat untuk belajar atau ngerjain tugas, ya kembali lagi kayak tadi, tiba-tiba ada notifikasi dari idolanya lagi live juga, join live kan akhirnya memilih untuk join live daripada ngerjain tugas atau belajarnya. Biasanya itu aku punya waktu sendiri buat offline, buat tidak menghidupkan handphone ataupun laptop agar aku bisa tenang. Selain itu juga kayak setiap media sosial juga ada pembatasnya ya kan, ada fitur dari Instagram contohnya, itu ada fitur untuk memberi notifikasi kalau kita sudah 2 jam menggunakan Instagram. Itu biasanya ngebantu. Saya matikan data handphone atau wifi untuk tidak ada notifikasi muncul di HP saya. Aku tuh biasanya naruh HP tuh nggak di sebelah tempat aku belajar gitu, taruh di mana gitu, di laci kayak di mana. Terus HP-nya itu tak mau hening gitu, atau dimatikan aja lah kalau bener-bener lagi pengen fokus belajar gitu.
misalnya ada data-data yang dari HP itu bisa dipindah aja di laptop gitu. Jadi pakainya laptop aja biar semakin efisien lah belajarnya kalian gitu. Nah kalau misalnya masih belum terlalu itu, kalian bisa download aplikasi gitu ya. Itu bisa bikin kalian tuh tidak menyentuh media sosial dalam beberapa waktu. Jadi kita tuh punya manajemen waktu yang terarah. Jadi kita punya waktunya untuk belajar, punya waktunya untuk membuka media sosial. Nah, langkah yang sering saya ambil itu saya membatasi diri dengan membuat alarm. Ya, jadi untuk jam sekian saya sudah menyalakan alarm dan saya saat alarm itu berbunyi, saya akan mengetahui oh sudah jam sekian. Berarti ini waktunya saya berhenti untuk bermain HP. Tetap kesadaran diri ya. Kalau emang kesadaran diri kita itu mau belajar, itu ya udah belajar aja. Jangan pikirannya itu jangan kemana-mana. Tapi kalau dari aku sendiri, kalau emang aku lagi nggak mau belajar, ya aku nggak mau belajar. Tapi kalau emang aku lagi pengen belajar, ya aku bakal belajar gitu loh. Jadi, upaya atau solusi penanggulangan dari permasalahan tersebut yakni mulai dari menyalakan alarm, menggunakan fitur dari media sosial tersebut, dan masih banyak lagi. Kami juga memiliki solusi lain dari permasalahan tersebut, seperti menggunakan daily planner yang akan mengatur jadwal mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki jadwal belajar yang tertata dan mengurangi dari adanya gangguan media sosial. Solusi yang kita berikan telah kita terapkan dalam Project Citizen ini, yaitu dengan memberi narasumber daily planner dan motivation card. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.